Segala persiapan dan upaya terus dilakukan PSSI agar bisa mencapai target lolos ke round 3. Dan satu persatu, para pemain yang bermain di luar negeri udah pada datang ke Indonesia. Di mana salah satunya adalah Ragnar Oratmangun. Yap, Wak Haji Ragnar. Diketahui udah ada di Bali untuk liburan, sekalian beradaptasi dengan kondisi yang ada. Maklum, laga melawan Irak nanti akan berlangsung sore hari dan bukan rahasia lagi kalau Jakarta cuacanya begitu jauh dibandingkan dengan Eropa. Nah, menanggapi pertandingan melawan Irak maupun Filipina, pemain 26 tahun tersebut optimis jika Indonesia bisa meraih kemenangan. Bahkan Wahaji begitu yakin jika skuad Garuda mampu mengalahkan tim Irak karena bagaimanapun, skuad yang ada saat ini dinilai jauh lebih kuat dibandingkan saat pertemuan pertama maupun ketika di Piala Asia kemarin. Tentu saja keyakinan dari Ragnar tersebut membuat publik Irak cukup khawatir. Bahkan salah satu pelatih kenamaan di sana, Saad Hafez, mengingatkan kalau Jesus Casas terlalu jumawa dengan tidak memanggil salah satu pemain paling berbakat yang dimiliki Irak, Hasan Abdul Karim. Selain itu, ia juga mengingatkan sang striker Aiman Hussein untuk jangan menganggap laga melawan Indonesia itu mudah. Sebab menurutnya, Indonesia pasti udah berubah karena kehadiran pemain seperti JSS, Tom Haye, Nathan Chu, hingga Ragnar Oratmangun. Dan bagaimanapun Irak harus menang jika ingin masuk ke pot 1 di round 3 nanti. Karena jika apesnya mereka kalah melawan Indonesia serta Vietnam, bisa jadi Irak justru akan lolos sebagai runner-up lalu gagal masuk ke pot 1. Ragnar Oratmangun diketahui udah berada di Indonesia atau tepatnya di Bali untuk berlibur, sekalian adaptasi kondisi iklim yang ada. Yap, Wak Haji Ragnar merasa sangat optimis jika Indonesia mampu menyapu 2 laga sisa di round 2 untuk kemudian maju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, faktor bermain di kandang plus kedalaman skuad yang dinilai jauh lebih bagus, dinilai bisa jadi pembeda di laga nanti. Nah, khusus melawan Irak, pemain 26 tahun tersebut sama sekali tak gentar, kendati di 2 pertemuan terakhir Indonesia selalu kalah. Baginya, semua hal masih bisa terjadi dan tim Indonesia yang sekarang dirasa lebih siap dalam menatap laga nanti. Saya juga bersiap untuk pertandingan. Ini akan jadi pertandingan yang keras khususnya saat melawan Irak. Tapi kami punya tim yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Kalau kami melakukan yang terbaik dan memberi segalanya, saya rasa kami bisa menang di kedua pertandingan. Apalagi kami bermain di kandang. Saya punya perasaan yang bagus untuk pertandingan nanti. Ucap Ragnar dilansir dari Bola Sport. Ya, bagi Ragnar sendiri, laga melawan Irak dan Filipina akan menjadi debut bagi dirinya main di GBK. Tentu saja, melihat gimana gilanya fans timnas saat bersua Vietnam beberapa bulan lalu, Ragnar merasa sangat tak sabar untuk merasakan itu semua. Namun, terlepas dari itu semua, ia berharap kalau semua pemain yang dipanggil dalam kondisi terbaik, sehingga ketika bermain bisa melakukan segalanya dengan maksimal. Jelas berkaca dari ucapan Wahaji, publik tanah air saat ini pun juga cukup optimis kalau Indonesia bisa melaju ke round 3. Masuk ke JSS, Nathan Chu, Tom Haye, dan Ragnar benar-benar mampu memberikan nilai tambah bagi kualitas tim. Wabil khusus JSS. Ia pastinya akan membuat lini belakang makin kokoh karena saat ini pun ia sedang bagus-bagusnya tampil di Venezia dan berpeluang besar membawa tim tersebut promosi ke Serie A. Lalu Nathan, yang di Piala Asia U23 kemarin membuktikan kalau ia sangat luar biasa saat main sebagai gelandang, sehingga itu bisa membuat Coach Shin punya opsi lebih untuk mencari tandem bagi Tom Haye. Dan Ragnar, debutnya yang istimewa saat melawan Vietnam tentu diharapkan bisa berlanjut kala main di GBK nanti. Intinya dengan masuknya 4 pemain tadi bisa membuat fans timnas sedikit lega, kendati masih berharap tipis-tipis kalau Martin Paes dan Kelvin Verdong segera kelar urusannya tepat waktu.
Di sisi lain, statement Ragnar tadi rupanya beneran sampai ke Irak, di mana publik di sana cukup antusias juga dalam menantikan duel ini. Hal yang wajar, karena dengan masuknya 4 pemain tadi, Indonesia dinilai pasti akan jauh berbeda ketimbang saat mereka kalah 5-1 dan 3-1 di 2 pertemuan sebelumnya. Nah, salah satu orang yang menyampaikan itu adalah pelatih kenamaan di sana, Saad Hafez. Saad Hafez memperingatkan Jesus Casas untuk tidak meremehkan Indonesia. Menurutnya, tidak dipanggilnya salah satu pemain berbakat Irak, yakni Hasan Abdul Karim, sangat-sangat disayangkan. Karena melihat gimana pertahanan Indonesia yang diisi pemain berpengalaman di Eropa, seperti Justin Hubner, Jordi Amat, dan Ceises, pasti membutuhkan pemain dengan kemampuan bagus untuk menciptakan momen berbahaya melalui skillnya. Absennya bintang Al-Zaura, Hasan Abdul Karim, mengejutkan saya. Pemain ini tampil di level terbaik saat ini, dan pengaruhnya setara dengan pemain Al-Quwa, Al-Jawiyah, Ali Jasim, untuk bisa membuat situasi berbahaya di lini belakang lawan melalui teknik dan kreativitasnya. Tidak memanggil Hasan Abdul Karim ke tim Irak dapat membunuh bakatnya dan akan membawa kita kembali ke masa sebelum Piala Asia. Saya menilai ketidakhadirannya dalam daftar akan berdampak negatif pada level permainan tim. Dan bagaimanapun, dia harus diperlakukan dengan adil dengan memanggilnya ke jajaran tim Irak. Ucap Hafez dilansir dari winwin.com. Lebih lanjut, Hafez juga memperingatkan bomber utama timnas Irak, Aiman Hussein, untuk jangan menganggap Indonesia remeh. Sebelum ini Aiman sendiri juga pernah mendapatkan balasan komen dari Ceises atas ucapannya perihal timnas Indonesia, yang mana Aiman merasa kalau Irak akan mampu mengalahkan Indonesia dengan mudah. Dan tetap secara matematis Indonesia masih di bawah Irak. Untuk saat ini tim Irak tidak fokus pada hal-hal lain selain pertandingan melawan Indonesia, di mana kami menantikan kemenangan untuk mencapai sesuatu yang terbaik, karena kemenangan itu akan memberi kami dorongan besar untuk mencapai babak selanjutnya. Tujuan tim Irak saat ini adalah melaju ke babak selanjutnya. Setelah itu kami akan fokus pada setiap pertandingan yang kami mainkan, berharap untuk mencapai poin semaksimal mungkin. Ucap Aiman Hussein dilansir dari winwin.com. Pada intinya, Irak sendiri juga ingin menyapu 2 laga sisa agar mereka mantap lolos ke round 3 di posisi pot 1. Sebab jika apes-apesnya mereka kalah, mereka bisa aja akan masuk di pot 2 dan berpotensi satu grup lawan tim-tim kuat lainnya secara beruntun karena poin di ranking FIFA mereka anjlok drastis. Lebih dari itu, kalau Irak sampai kalah 2 kali dan Indonesia menang 2 kali, maka Indonesia lah yang akan lolos sebagai juara grup. Dengan begitu, poin di ranking FIFA Indonesia akan bertambah cukup banyak dan berpotensi naik lagi. Tentu saja, meskipun terkesan mengada-ngada dan gak realistis, tapi ingat, dalam sepak bola gak ada yang gak mungkin. Mau bukti? Ya ambil contoh timnas U23 kemarin deh, yang paling baru. Siapa sangka coba skuad Garuda bisa maju ke semifinal pakai mayoritas pemain dari Liga 1. Mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Jordania, dan Korea Selatan? Ngaku aja. Sebelum bola ditendang, target PSSI emang lolos grup. Tapi kita mungkin hanya berpikir untuk gak dibantai aja udah bagus. Tapi hasilnya semifinal kan? Dan ingat, kita tim debutan ketika itu. Jadi berkaca dari itu, kita harus yakin kalau Indonesia bisa kok menang melawan Irak dan Filipina di 2 laga sisa nanti. Masalah hasil yang gimana, yang penting mindset kita untuk menang itulah yang harus ditanamkan. Karena bagaimanapun, mindset adalah doa. Dan usaha adalah seni kehidupan. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.